atau setara dengan 58,58% dari jumlah suara sah tingkat nasional pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024. Selain itu, pihak terkait telah ditetapkan pula sebagai pemenang pada 36 provinsi dan 1 luar negeri dari total 30 provinsi yang ada di total 39 provinsi termasuk daerah pemilihan di luar negeri. Merujuk pada norma konstitusi sebagaimana termuat di dalam pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945, tidak perlu dibacakan, yang berdasarkan norma konstitusi tersebut, maka pihak terkait telah memenuhi persyaratan yang diamanatkan oleh konstitusi sehingga secara konstitusional wajib untuk dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Tingginya perolehan jumlah suara sah yang diperoleh pihak terkait sudah barang tentu menunjukkan adanya kepercayaan dan keinginan yang begitu tinggi dari mayoritas rakyat Indonesia di hampir seluruh wilayah negara kesatuan RI termasuk luar negeri guna memberikan amanat kepada pihak terkait untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029. Rakyatlah yang dalam hal ini berdaulat menjadi penentu dan kontestasi 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden RI yang kami yakini ketiga pasangan ini adalah putra-putra terbaik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia saat ini. Hal ini bagaimana pengejawantahan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 45 yang menegaskan kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini pula telah disadari pemohon sendiri dengan mengutip adagium Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Justru atas narasi-narasi pemohon dan petitum pemohon yang menegasikan suara 96 juta lebih rakyat Indonesia itu kepada pihak terkait, itulah yang membuat adagium itu kehilangan maknanya. Mengutip pernyataan pemohon pada halaman 12 permohonannya menyatakan rakyat tak lagi berdaulat dengan suara mereka. Berkenaan dengan pasal 6 ayat 3 Undang-Undang 45 dan kaitannya dengan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, maka pihak terkait mengingatkan agar semua pihak secara bijak, penuh kehati-hatian, dengan penuh rasa tanggung jawab, secara bersama-sama senantiasa menjaga agar norma pasal 64 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 dimaksud tidak terlanggar. Dan sampai setelah hasil pemilihan umum diperoleh atas adanya ketidakpuasan dan kepentingan pihak-pihak tertentu terhadap pemilihan umum presiden dan wakil presiden dimaksud, kemudian terus-menerus melakukan upaya-upaya delegitimasi dan penegasian terhadap hasil pemilihan umum dengan alasan-alasan yang tidak konstitusional dan tidak bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, bila mana kita mencermati permohonan dari pemohon akuo, maka akan nampak adanya upaya-upaya yang tidak berlandaskan hukum dari pemohon untuk menegasikan jumlah suara sah 96 juta lebih itu dari rakyat Indonesia kepada pihak terkait. Hal ini alasan dalam bagian posita permohonannya, pemohon menyatakan jumlah suara sah pihak terkait menurut pemohon adalah 0 di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan di luar negeri. Selain itu, dalam petitumnya secara tidak konsisten, pemohon berupaya meyakinkan Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasikan pihak terkait. Upaya penegasian jumlah suara dan permintaan agar pihak terkait didiskualifikasi oleh pemohon dimaksud merupakan suatu bentuk pengingkaran terhadap demokrasi yang sangat berpotensi melanggar norma pasal 6A ayat 3 Undang-Undang 45 atas alasan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang seyogianya secara konstitusional terpilih dengan suara yang mayoritas mutlak di hampir seluruh wilayah NKRI dan seharusnya dilantik menjadi presiden dan wakil presiden tahun 2024, 2029 dan seterusnya. Teramat penting untuk menjadikan perhatian kita bersama bahwa tahapan demi tahapan dalam rangka kampanye pemilu presiden dan wakil presiden 2024 telah dilalui bersama oleh pihak terkait, pemohon dan juga pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 dan seterusnya tidak kami bacakan. Artinya secara sadar maupun diam-diam pemohon telah menundukkan diri pada kaedah proses tahapan yang telah berlangsung tanpa adanya penolakan.
Hal ini pula dapat dipandang sebagai satu persetujuan diam-diam atau silent consent yang pada intinya satu pernyataan kehendak yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lain yang bersangkutan tidak menyatakan keberatan atau penolakan atas tindakan yang dilakukan oleh pihak tersebut kepadanya sekalipun maksud tersebut sudah diberitahukan. Selanjutnya, bagaimana kemudian reaksi atas mayoritas rakyat Indonesia yang dengan secara sadar dan murninya memilih pihak terkait dengan jumlah suara lebih dari 2 kali lipat dibandingkan dengan suara yang memilih pasangan pemohon. Selanjutnya, selain dari itu, bila mana kita cermati dalam permohonannya secara mayoritas pemohon menyampaikan dalil-dalil dan argumentasi yang secara esensi menuangkan buah pikiran pemohon mengenai konsepsi dan pengaturan sistem pemilu yang ideal. Menurut pemohon, misalnya pemohon menyampaikan dalam posita angka 14 halaman 22 permohonannya, MKRI siogianya memeriksa permohonan AKO yang mempermasalahkan pelanggaran TSM berupa nepotisme yang kemudian melahirkan abuse of power yang terkoordinasi karena satu adanya kekosongan hukum dalam Undang-Undang Pemilu, dua instrumen penegakan hukum pemilu tidaklah berjalan secara efektif. Dari perspektif akademik, hal ini tentu saja dapat menjadi diskusi dan pembahasan atas alasan argumentasi pemohon sehubungan dengan tampak hendak memberikan ide-ide sehubungan dengan norma yang sebaiknya terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah berapa kali dan terakhir dengan Undang Nomor 7 Tahun 2023. Terlebih lagi pemohon terhadap beberapa hal belum ada pengaturannya. Namun demikian, sebagaimana kita maklum, buah pemikiran pemohon mengenai ide-ide sehubungan dengan norma-norma yang sebaiknya terdapat di dalam Undang-Undang Pemilu itu, bila mana hendak ditindaklanjuti seharusnya melalui proses politik hukum yang berdasarkan konstitusi, dilakukan secara bersama-sama Presiden dan DPR, bukan melalui forum ini. Menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini Profesor Dr. Mahfud MD pada 1 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond elections, maka masa depan bukan sekedar pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasanya permohonan AKO disusun sebatas sebagai narasi dan buah pemikiran pemohon sebuah norma yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Pemilu maupun peraturan perundang-undangan yang relevan untuk masa yang akan datang. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi, yakni meminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan nomor urut 1 dan pemohon. Artinya apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Profesor Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kemenangan bagi pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi satu.